Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafli. Kali ini saya akan menjelaskan tentang OSI layer. Yang pertama, tentang pengertian OSI layer. Jadi OSI ini adalah singkatan dari Open System Interconnection, yang mana menggunakan model referensi dengan bentuk konseptual. Jadi OS ini pada saat ini sudah menjadi standar koneksi pada komputer yang memang diciptakan untuk memenuhi suatu tujuan. Jadi pihak pengembang OS ini ingin model referensi tersebut menjadi rujukan pada semua vendor maupun developer. Diharapkan seluruh software dan produk dari para vendor maupun developer memiliki sifat interpolate. Oke, lanjut yang kedua, yaitu ada prinsip-prinsip yang digunakan pada ketujuh layer. Jadi ketujuh layer ini memiliki prinsip-prinsipnya. Yang pertama, ada sebuah layer harus dibuat bila diperlukan tingkat abstraksi yang berbeda. Yang kedua, setiap layer harus memiliki fungsi-fungsi tertentu. Ketiga, fungsi setiap layer harus dipilih dengan teliti sesuai dengan ketentuan standar protokol internasional. Yang keempat, batas-batas layer diusahakan agar meminimalkan aliran informasi yang melewati interface. Yang kelima, jumlah layer harus cukup banyak sehingga fungsi-fungsi yang berbeda tidak perlu disatukan dalam satu atau sebuah layer di luar keperluan layer tersebut. Lanjut yang ketiga, yaitu jumlah layer pada OSI layer. OSI layer ini memiliki 7 jenis layer. Yang pertama yaitu ada application, yang kedua ada presentation, yang ketiga ada session, yang keempat ada transport, yang kelima ada network, yang keenam ada data link, dan terakhir yang ketujuh ada physical. Oke, lanjut ke berikutnya, yaitu tentang physical layer. Physical layer memiliki fungsi antara lain. Yang pertama ada mendefinisikan media transmisi jaringan. Yang kedua mendefinisikan metode persinyalan. Yang ketiga sinkronisasi bit data. Yang keempat mendefinisikan arsitektur jaringan. Yang kelima mengaplikasikan topologi jaringan. Yang keenam melakukan proses pengkabelan. Yang ketujuh mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Kemudian contoh protokol yang ada pada physical layer yaitu yang pertama ada Ethernet, FDDI, ISDN, ATM, 10BSD, 100BSDX, ASSI, P35, dan X21. Itu adalah contoh bentuk standar penggunaan media transmisi yang berpengaruh terhadap besaran data dan kecepatan transmisi data. Yang kedua ada data link layer. Fungsi data link layer yaitu yang pertama ada pengkoreksi kesalahan, yang kedua menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, yang ketiga menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi, yang kelima ada contoh protokol yang ada pada data link layer, yaitu Serial LAN Internet Protocol SLIP. SLIP ini adalah protokol yang menggunakan sambungan serial. Kemudian ada point to point atau PPP, yaitu protokol yang menggunakan akses point to point. Biasanya dia kemudian ada network layer. Fungsi network layer yaitu yang pertama membuat header pada paket-paket data. Kemudian melakukan proses routing. Contoh protokol yang ada pada network layer. Yang pertama ada Internet Protocol atau IP, yaitu adalah protokol untuk menetapkan routing. Yang kedua, Routing Information Protocol atau RIP adalah protokol untuk memilih routing. Yang ketiga, Address Resolution Protocol ARP adalah protokol untuk mendapatkan informasi hardware dari nomor IP. Kemudian ada Reverse ARP atau RARP adalah protokol untuk mendapatkan informasi nomor IP dari hardware. Yang keempat ada Transport Layer. Fungsi transport layer adalah yang pertama ada memecah data ke dalam paket-paket data, kemudian mentransmisikan data dari session layer menuju network layer, maupun sebaliknya. Yang ketiga membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang kelima melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Kemudian ada contoh protokol yang ada pada transport layer. Yang pertama ada Transmission Control Protocol atau TCP, yaitu protokol untuk pertukaran data berorientasi atau Connection Oriented.
Kemudian ada user datagram protokol atau UDP, yaitu protokol untuk pertukaran data non-orientasi atau connectionless. Kemudian yang kelima ada session layer. Fungsi session layer yaitu untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Contoh protokol yang ada pada session layer yaitu ada network basic input output system atau NetBIOS, yaitu BIOS jaringan standar. Yang kedua ada remote procedure call atau RPC, yaitu prosedur pemanggilan jarak jauh. Yang ketiga yaitu ada SQL, NetBEUI, dan X-Windows, yaitu protokol untuk basis data. MSIN IBM dan pengaturan GUI OS berbasis unik. Yang keenam ada presentation layer. Fungsi presentation layer adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dan menuju sebuah aplikasi atau aplikasi. Yang kedua, apabila merupakan proses awal, lapisan ini berfungsi untuk menerjemahkan aplikasi menjadi sebuah data yang akan ditransmisikan. Begitupun sebaliknya. Ketika memasuki proses akhir, presentation layer akan menerjemahkan data yang ditransmisikan ke dalam aplikasi. Kemudian contoh protokol yang ada presentation layer yaitu yang pertama ada ASCII, kedua ada EBCDIC, ketiga ada MIDI, yang keempat ada MPEG, ada TIFF, yang keenam ada JPEG, yang kelima ada JPIG, yang ketujuh ada PICT, yang ke-8 ada QuickTime. Yang semua itu adalah sebuah bentuk format kompresi paket data. Kemudian ada yang ketujuh yaitu ada application layer. Fungsi application layer yang pertama yaitu menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang kelima menampilkan display dari sebuah jaringan. Yang keempat menampilkan display dari sebuah jaringan. Kemudian ada contoh protokol yang ada pada application layer. Yang pertama ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, yaitu protokol untuk transfer file HTML dan web. Kemudian ada Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP, yaitu protokol untuk penukaran mail. Yang ketiga ada File Transfer Protocol atau FTP, yaitu protokol untuk transfer file. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.